Gitu. Ya, oke, kita masuki materi pertemuan ke berapa ini, keempat atau ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada ini adalah klasifikasi ya, dan instrumentasi kromatografi. Kalian bisa dengar dengan baik ya? Suaranya gimana? Bisa, Pak. Bagus ya. Posisi terekam, coba lihat. Terekam, Pak. Terekam, oke. Jadi klasifikasi kromatografi ini ya, menurut tipe proses kesetimbangan yang terlibat, itu ada kromatografi adsorpsi, ya, kemudian ada kromatografi partisi, ya, kemudian ada kromatografi pertukaran ion, dan ada kromatografi permeasi, ya, banyak macam yang lain lagi, tapi secara umum ini ada yang akan kita coba kupas sedikit ya. Nah, kromatografi adsorpsi ini ya, itu fase diamnya adalah solid, ya. Fase diamnya adalah solid, ya, di mana analit diadsorpsi. Ya. Jadi analit itu teradsorb di fase diam yang solid itu. Ya, jadi kira-kira nanti adsorpsi berarti ada teradsorb, ada terdesorb, ya, terikat dan terlepas. Ya, teradsorpsi dan terdesorpsi. Ya. Nah, konsepnya begitu. Kemudian fase gerak itu dapat berupa gas, ya, atau dapat juga berupa cair. Jadi awal-awal kromatografi adsorpsi itu dikembangkan saat ditemukannya kromatografi itu fase diamnya adalah solid, ya, fase geraknya gas, ya. Nah, kemudian saat ini sebagian besar fase geraknya adalah cair, ya. Jadi fase gerak fase gerak gas ini itu namanya gas solid kromatografi atau GSC. Ya, itu adalah GC juga ya. Ya. Kemudian kalau fase geraknya cair itu liquid solid kromatografi, itu LC, ya. Jadi ini solid kromatografi ya, adsorpsi. Jadi ada gas solid, ada liquid solid. Jadi GC yang dulu itu adalah berbentuk gas solid, ya. GC sekarang baru liquid solid, ya. Nah, kalau yang awal-awal ditemukan adalah gas solid. Kemudian cair juga dulu awal-awal ditemukan LC itu atau format HPLC itu adalah liquid solid. Kalau sekarang sudah liquid, ya. Nah, itu dia. Jadi gas solid itu GSC, sering disebut dengan GC juga dia, ya. Liquid solid disebut LC, ya, liquid kromatografi atau kromatografi cair. Nah, kalian mungkin lebih sering mengenal dengan HPLC, High Performance Liquid Chromatography, ya. Jadi kalau HP ini high performance, ya. Kalau LC baru liquid chromatography. High performance itu dulu sering disebut dengan high pressure, tekanan tinggi, ya. Akhirnya diganti dengan high performance, ya. Hot potato ya kentang panas, ya, HP juga, ya. High factor ya HP juga, tapi bukan itu dia, ya. HP di sini adalah high performance, ya. Oke. Kemudian proses distribusi analit terjadi melalui adsorpsi desorpsi antara dua fase tersebut. Ya, jadi analit itu atau sampel, ya, itu dia kan berada di antara dua fase, fase gerak dan fase diam, ya. Dia teradsorb di fase diam, ya, kemudian terdesorb. Terdesorb itu maksudnya terlepas dia dari ikatan dengan
fase diam, artinya dia terbawa ke fase gerak. Jadi teradsorb dengan fase diam, terdissolve dengan fase gerak. Ya. Dengan adanya proses adsorpsi dan desorpsi ini membuat dia bisa melewati kolom. Jadi proses atau mekanisme dia melewati kolom itu adalah dengan metode adsorpsi dan desorpsi ini. Ini pada tipe proses kesetimbangan kromatografi adsorpsi. Pada kromatografi cair dengan mode adsorpsi ini ya, terdapat jenis fase diam berbentuk planar. Ya, terdapat jenis fase diam berbentuk planar. Planar ini kan plane dia, flat, ya, dua dimensi, rata dia. Ya. Ini sering juga disebut dengan thin layer kromatografi. Kromatografi thin layer. Thin layer ini artinya lapis tipis. Ya, kalau di Indonesia kan jadi KLT, kromatografi lapis tipis. Kalau di Inggris kan, bahasa Inggrisnya, aslinya kan di bahasa Inggris nih, thin layer kromatografi, lapis, layer lapis, thin tipis. Ya. Atau paper kromatografi, PC, ya, bukan personal komputer PC, tapi paper kromatografi, itu kromatografi kertas. Kromatografi kertas ini dia prinsipnya juga prinsip kromatografi planar, ya, atau plat atau dua dimensi atau rata begitu ya, beda dengan yang kolom. Ya. Kolom itu tiga dimensi dia. Nah, fase diamnya kalau kromatografi berbentuk planar ini, ya, itu kan fase diamnya planar itu kemudian di atasnya itu ditotolkan sampel, ya, pada platnya itu, ya. Kemudian baru nanti dimasukkan ke dalam chamber, kemudian akan naik fase gerak itu sesuai dengan gaya kapiler, ya, karena dia nanti ada sifat kapilaritas ya dari platnya itu dengan air, maka dia akan membawa analit melewati kolom planar tersebut ya hingga ke atas ya. Nah, dia itu kira-kira seperti ini, ya. Ini kalau yang biru ini kita anggap sebagai kolom fase padatnya, ya, solid kromatografinya itu, solidnya ini. Ya. Nah, kalau di sini ada misalnya gas, ya, sini gas. Nah, itu analit itu teradsorb nih yang titik-titik ini, bulat-bulat abu-abu ini ya kita anggap sebagai solut. Solut ini bisa juga disebut dengan analit, bisa disebut solut, bisa disebut sampel. Ya, dia teradsorb, dia di permukaan fase diam, ya. Kemudian fase gerak di sini bisa dia berupa liquid atau berupa gas, dia melewati terus atau ditekan melewati kolom sehingga dia tertahan di kolom ini si solut ini atau analit, kemudian tekan lagi terlepas, dia dibawa lagi oleh fase gerak, kemudian dia terperangkap lagi di kolom ini, kemudian dia tertahan, teradsorb, kemudian dia terlepas, terdesorpsi, kemudian teradsorb lagi, terdesorpsi dan seterusnya. Ya, ini disebut dengan kromatografi tipe adsorpsi. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat kromatografi dengan mode partisi. Ya, jadi fase diam itu adalah cair, ya, yang diisi pada jaringan padat. Ya, jadi misalnya seperti ini, ya, kolom seperti ini. Kalau kita potong dia, ya, kita lihat dari depan ini kolomnya misalnya. Ini kolom 3 dimensi ya. Nah, itu dilapisi oleh fase cair nih. Di fase cair ini dia ada fase padatnya. Di fase padat menutupi fase cair, yang biru ini fase cairnya, kemudian yang abu-abu ini fase padatnya misalnya. Ya. Kemudian yang abu-abu titik-titik ini adalah analit. Nah, analit itu
atau sampel atau senyawa ya atau solut, dia nanti akan melewati kolom ya, tertahan dia di fase cair ini, terlepas, tertahan, terlepas, tertahan, terlepas ya. Nah, terpartisi dia istilahnya. Terpartisi, kemudian terlepas, terpartisi, terasosiasi dia. Kalau tertahan di fase ini namanya terasosiasi ya, ada istilahnya dia. Ya. Kemudian fase gerak itu dapat berupa gas, ya, itu disebut gas liquid kromatografi atau GC. Ini yang bentuk tipe kromatografi partisi ini yang paling sering ditemukan saat ini. Jadi kalau GC-nya pun sekarang adalah GLC. Yang saat ini yang sering kalian pakai itu sebagian besar adalah jenis GLC atau gas liquid kromatografi. Ya. Nah, yang cair yang sekarang kita pakai pun sebagian besar adalah bentuk LLC atau liquid kromatografi. Ya. Jadi basisnya itu adalah fasa diamnya liquid, ya, baik di GC-nya ataupun liquid kromatografi LC-nya itu fasa diamnya liquid atau cair. Tapi fasa diam itu dia tertahan di fasa gerak, fasa diam yang solid. Ya, atau support ya, disupport di solid. Jadi dia permukaannya itu liquid ya. Dia berakar di solid ya, itu dia. Jadi enggak liquid beneran dia sebenarnya, tapi ada penyangganya lah, penyangganya solid. Oke, pada kromatografi gas ini terdapat jenis fase gerak gas ya pada kondisi superkritis atau supercritical fluid chromatografi yang disingkat dengan SFC. Pada kondisi ini fase gerak gas tersebut ya kita beri tekanan dan temperatur tertentu ya hingga kondisi gas itu mencapai fase superkritik, itu jadi kromatografinya jadi kromatografi superkritis ya kalau dia menggunakan fase gerak superkritis. Jadi fase gerak superkritis itu adalah fase gerak gas yang diberi tekanan dan suhu tertentu sehingga dia bersifat superkritis ya. Oke. Tapi kolomnya dia bukan menggunakan kolom gas kromatografi, dia menggunakan kolom liquid kromatografi. Jadi SFC ini supercritical fluid chromatografi ini semacam mix ya, dari modelnya itu mix dari GC dan LC begitu kira-kira ya. Oke. Pada kromatografi cair untuk kromatografi partisi ini ya, jika fase diam itu bersifat polar ya, fase diamnya polar dan fase geraknya bersifat non polar. Nah, ingat ya, ini namanya normal phase. Kalau reverse phase atau terbalik itu kebalikan ya. Kalau normal phase ini fase diamnya lebih polar ya, lebih polar, fase geraknya lebih non polar ya, maka dia normal phase. Kalau dia fase geraknya dibalik, fase diamnya bersifat lebih non-polar dibanding dengan fase geraknya, maka disebut dengan fase terbalik atau reverse phase. Reverse phase ini disingkat dengan RP. Jadi kalau kalian ada dengar RP18, RP8, ya, dan seterusnya RP4, itu RP itu adalah reverse phase. Ya, kalau RP18 artinya reverse phase C18. Jadi karbonnya itu ada 18 ya, rantai karbonnya itu ya, jadi sangat non polar dia ya. Nah, kolomnya itu reverse phase. Jadi kalau ingat saja reverse phase itu RP 18 misalnya, berarti dia kolomnya itu adalah C18, sangat non polar. Kolomnya atau fase geraknya, fase diamnya, fase geraknya berarti kurang non polar ya. Nah, jadi ingat salah satu kalau mau ingat reverse phase berarti normal phase-nya kebalikan dari reverse phase. Kalau ingat mode normal phase, reverse phase-nya kebalikan dari
normal phase ya, itu kira-kira. Oke, itu partisi. Nah, selanjutnya tipe proses kesetimbangan yang terlibat itu kromatografi pertukaran ion. Ya. Fasa diam adalah resin pertukaran ion, dapat berupa kation maupun anion. Jadi ada pertukaran kation, ya, ada pertukaran anion. Ya, ini di kromatografi pertukaran ion. Fasa geraknya itu cair. Ya, saya nggak tahu apakah ada fasa gerak yang gas sekarang ini, sepertinya nggak ada. Ya, sepertinya belum ada lah, gitu. Saya nggak tahu persis. Ya, tapi sebagian besar yang kita lihat di jurnal-jurnal penelitian itu adalah menggunakan metode fasa gerak yang liquid atau cair. Itu disebut dengan ion exchange chromatografi atau chromatografi penukar ion, ya, IEC disingkat. Atau kalau itu HPEC, High Performance Ion Chromatografi atau High Performance Ion Exchange Chromatografi. Ya. Jadi kalau dia high performance di sini dia diberikan pompa sama seperti HPLC juga. Ya, tapi ini kolomnya adalah kolom pertukaran ion ya, karena dia menggunakan fase diam resin pertukaran ion atau pertukaran kation atau pertukaran anion ya. Oke, jadi ini dia anion ya terikat dengan kation ya secara kovalen, itu akan tertahan dia di fasa diam ya. Nah, kalau fasa analitnya itu adalah anion, dia akan tertahan di kation, terlepas lagi, tertahan lagi begitu ya. Atau penukar anion, resin penukar anion itu hanya anion yang tertahan, kationnya enggak begitu ya, begitu seterusnya. Ini mode ketiga. Selanjutnya mode keempat ini sering disebut dengan kromatografi permeasi ya, kromatografi permeasi. Nah, ini fase diamnya adalah matriks polimer ya, ini matriks kira-kira seperti ini dia, matriks polimer. Nah, fasa gerak adalah cair atau gel permeation chromatography, singkat dengan GPC ya. Pemisahan analit itu terjadi berdasarkan perbedaan ukuran analit dalam melewati pori fase diam nih. Nah, jadi kalau yang kecil ya, molekul kecil dia tertahan, masuk dia ke dalam matriks ya, matriks polimer ini ya, kemudian dia juga dengan fase gerak dia nanti dibawa lagi, terlepas ke fase gerak, kemudian masuk lagi ke pori yang lain lagi, lepas lagi dan seterusnya. Kalau yang besar gitu juga dia nanti masuk ke pori besar, ya, agak besar sedikit. Kalau yang pori kecil dia tidak akan masuk, misalnya ini terlepas lagi, masuk lagi yang besar ke pori yang besar dan seterusnya ya. Nah, jadi pemisahan analit ini nantinya berdasarkan perbedaan ukuran analit dalam melewati pori dari fase diam ya. Oke. Itu tadi 4 mode tipe proses keseimbangan yang terlibat. Kalau kita rangkum dia, kira-kira dia ada proses absorpsi tadi, ya, apartisi, kemudian pertukaran ion, kemudian permeasi. Absorpsi itu di sini kalau daerah ini kita sebut dengan fase geraknya, ini fase diamnya, ya, ini tipenya, istilahnya singkatan atau apa begitu. Nah, fase gerak kalau absorpsi, kalau fase geraknya gas, ya, kemudian dia di kolom, ya, maka tadi kita sebut dengan GSC, gas solid chromatografi, ya, karena absorpsi, gas solid chromatografi, sering juga disebut dengan GC. Ini yang awal-awal kromatografi ditemukan dulu, ya, awal-awal ditemukan itu paling
awal itu adalah gas kromatografi ya dengan mode GSC ini ya. Nah, kalau yang sekarang kan GLC yang banyak nih, GC juga dia ya. Mode partisi sekarang sebagian besar ini mode partisi nih ya. Mode adsorpsi sebagian besar cuma tinggal di mode planar ini aja. Nah, di TLC dan paper kromatografi ini yang sering kita gunakan. Tapi yang mode ini sekarang sudah banyak diganti dengan mode yang partisi ya. Nah, jadi ada cair juga gitu. Adsorpsi cair dia dalam bentuk kolom dan dalam bentuk planar ya, bentuk 2 dimensi. Planar ingat terbagi thin layer kromatografi atau KLT bahasa Indonesianya, dan paper kromatografi atau kromatografi kertas ya. Nah, kemudian yang partisi tadi ada fase geraknya gas, kemudian fase diamnya kolom, itu dia bentuk gas liquid kromatografi ya, yang sebagian besar digunakan di GC sekarang ini. Satu lagi, kalau gasnya itu diberi tekanan ya dan suhu tertentu ya, pada suhu dan tekanan tertentu dia jadi bersifat fase geraknya supercritical fluid kromatografi ya. Kemudian tapi dia mode partisi juga dia ya. Kemudian cair kok fase geraknya cair, fase diamnya berupa kolom, itu bisa dia berbentuk liquid kromatografi atau HPLC, high performance liquid kromatografi, sama seperti yang ini ya, yang adsorpsi. Nah, ini yang paling sering kita gunakan, HPLC mode ini nih ya, mode fase gerak cair kolom ya dengan tipe partisi tadi ya. Pertukaran ion tadi sudah kita bahas juga, dia juga menggunakan fase gerak cair ya, dia berupa kolom ya, bukan planar. Jadi yang planar cuma ini aja ya, adsorpsi dengan fase gerak cair dan fase diam planar. Ini aja dia yang planar ya. Yang lain sebagian besar adalah berbentuk kolom. Berbentuk kolom itu berbentuk kayak tabung gitu ya. Sama seperti kromatografi GC juga, kolomnya itu walaupun panjang sampai 60-100 meter, tapi dia ya berbentuknya adalah berbentuk kayak tali begitu, kayak kabel begitu ya, tapi halus ya, kayak rambut gitu dia ya. Dia di apa spiral begitu. Oke. Di atas rambut lah sedikit. Oke, kemudian permeasi tadi udah kita bahas juga. Nah, kemudian gas kromatografi itu seperti apa ya? General equipment-nya itu gas kromatografi itu ada fase gerak ya. Kemudian dia nanti fase gerak ini dia berupa gas akan melewati kolom ya. Kolom ini diberikan oven, artinya kolom ini dalam oven ya. Kemudian ada injektor, tempat diinjeksi sampel atau analit atau solut ya. Kemudian nanti analit akan bergerak melewati kolom, kemudian keluar dari kolom, dideteksi oleh detektor. Ya. Kemudian at the same time ya, pada saat yang sama itu direkam oleh komputer atau recorder. Kalau dulu integrator, kalau sekarang recorder berupa komputer. Ya, jadi fase geraknya itu membawa sampel melewati kolom. Oke, fase gerak, mobile phase, ya, membawa sampel melewati kolom, keluar kena detektor. Sampel injection ini tempat memasukkan sampel. Ya. Kolom itu tempat fase diam berada di mana proses pemisahan berlangsung. Jadi pemisahan itu di mana? Bukan fase gerak, bukan sample injection, bukan detektor. Jadi pemisahan itu sebenarnya terjadi di kolom. Ini jantungnya dari kromatografi itu adalah kolom, ya, atau fase diam. Detektor ini adalah untuk mengidentifikasi analit-analit yang telah terpisah. Analit yang telah terpisah itu dideteksi oleh detektor. Detektor ini kan macam-macam detektor ini, ya.
ada detektor elektrometri, ya, ada detektor universal seperti MS, NMR, ya, kemudian ada indeks bias, ya, macam-macam. Ada detektor yang spesifik, ya, atau selektif, ya, misalnya detektor NPD, ya, dan lain-lain. Oven itu pengatur temperatur injektor, kolom, dan detektor. Ya, jadi temperatur injektor di sini, kemudian kolom dan detektor itu di suhunya itu dikontrol di oven ini. Ya. Nah, recorder itu visualisasi data di sini, ya, di recorder namanya, ya. Nah, pakai komputer, ya, komputasi. Nah, kemudian skema gas kromatografi ya kira-kira seperti ini tadi, ya, ada injektor kan, ini injektor, kemudian ada oven, ada kolom, ini kolom di dalam oven, kemudian ada detektor keluar kolom, ya, dideteksi oleh detektor, ya, kemudian ada recorder di sini, ya, ada data system, ini konteks recorder ini semua. Tapi sebelumnya itu ada di sini gas pembawa sebagai fase gerak, ya, diatur dengan flow controller, two stage pressure regulator, odometer, sehingga dia bisa masuk, ya, dengan flow tertentu yang kita atur, masuk ke dalam kolom membawa sampel yang kita injeksi lewat shearing ini atau apa namanya ini, spuit, ya, istilahnya. Alat suntik ini, ya, alat suntik, ya, khusus lah, oke, shearing. Nah, selanjutnya prinsip gas kromatografi itu adalah digunakan untuk memisahkan senyawa organik yang volatile, ya, atau compound yang dapat diturunkan, ya, menjadi volatile atau bisa dibuat derivat jadi volatil, ya. Nah, di gas kromatografi ini harus mengandung paling tidak 5 komponen, ya. Fase gerak, ya, terlaju alir, kemudian injektor, ya, atau injection port, kemudian fase diam, ya, ini adalah kolom pemisahan yang mengandung fase diam, kemudian ada yang keempat detektor, dan reading system. Reading system ini recorder, ya. Oke. Prinsip analisis dari gas kromatografi itu, ya, sampel diinjeksikan dan diuapkan, ya, di kepala kolomnya kromatografi itu, ya. Kemudian elusi itu dipengaruhi oleh aliran gas inert. Jadi fase gerak itu kan berupa gas. Yang digunakan sebagian besar adalah gas inert. Jadi gas N2, gas H2, gas argon, gas helium, ya, yang notabene dia bersifat lebih inert, ya, sebagai fase geraknya. Nah, fase gerak yang berupa gas inert ini, ya, itu diasumsikan tidak berinteraksi. Ini harus ada tambah diasumsikan, tidak berinteraksi, does not interact dengan molecules atau analit. Ya, jadi dia diasumsikan tidak berinteraksi dengan analit dan tidak berinteraksi dengan fase diam, ya, mobile phase-nya. Pemisahannya itu didasarkan pada distribusi analit antara fase gas dan fase padat kalau GSC, atau dengan fase gas dan fase cair, ya, kalau GLC, ya, pada suhu di atas titik didih analit. Ya, jadi oven itu harus kita setel suhunya itu di atas titik didih analit. Jadi kita secara umum analit kita harus tahu juga kira-kira analit kita ini titik didihnya berada antara sekian sampai sekian, sehingga suhu kolomnya kita atur di atas
boiling point-nya analit gitu. Kemudian analit yang terelusi itu dideteksi oleh detektor ya, dan direkam oleh recorder ya, yang disebut dengan nanti keluar berupa kromatogram ya, telah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, skema umum dari liquid kromatografi ya, kalau yang gas kromatografi di sini adalah berupa tabung gas ya, kalau ini adalah berupa wadah liquid. Nah, kemudian di sini ada pompa ya. Kalau gas dia ada pompa, tapi dia ya dengan tekanan gas dengan flow meter apa tadi yang kita lihat ya, dia bisa diatur juga laju alirnya masuk. Ini dia laju alir dengan pompa. Nah, sini ada kolom nih, ya kolom. Jadi kolomnya seperti ini ya, 25-35 cm lah kolomnya ini ya. Nah, dengan diameternya lebih besar sedikit dari pulpen lah begitu ya. Nah, ini pulpen yang panjangnya 30 cm lah, sepanjang roll itu penggaris tuh ya. Nah, dia nanti dipompa. Pompa ini ada injektornya di sini nih. Nah, kalau tadi kan ada injektor port juga, kalau di gas kromatografi di sini juga ada tapi namanya istilahnya injection valve ya kalau di sini. Nah, kita suntik di sini dengan syring sama alat suntik, masuk dia nanti ke dalam kolom ya, dengan tekanan high pressure atau high pressure ini jadi high performance ya. Liquid kromatografi ini liquid kromatografi ya. Nah, kemudian dia keluar ya, keluar dari kolom, ada detektornya nih. Nah, ini pompanya dan di atasnya detektor ya. Keluar dia langsung masuk ke detektor, dideteksi oleh detektor dan direkam oleh komputer ya. Jadi prinsipnya itu satu lagi, ini supercritical fluid kromatografi. Seperti apa SFC ini? Singkatan dari supercritical fluid kromatografi. Ini dia menggunakan fase gerak yang seperti gas ya. Fase gas pada suhu dan tekanan tertentu dia disebut dengan superkritik ya. Nah, ini satu ini silinder dengan CO2 ya. Memang dia ada CO2 gasnya, ada NH3 dan macam-macam. Tapi yang lebih sering digunakan adalah CO2 karena lebih murah dan kurang toksik dibanding yang lain ya. Kemudian ada pompa, pompanya itu pompa HPLC, dia memang campuran instrumentasi GC dan HPLC ini di SFC ini ya. Kemudian ada pressure control unit nomor 3, kemudian ada filter dia sebelum masuk ke kolom ada. Kemudian ada pengatur tekanan manometer, kemudian ada on-off valve, kemudian ada injection port di sini atau injection valve ya. Kemudian baru masuk ke 8 kolom. Ya, kolomnya kolom seperti HPLC ya. Nah, jadi ini seperti GC. Fase geraknya, fase diamnya seperti HPLC. Jadi mix ya. Kemudian restriktor, kemudian recorder, detektor, kemudian komputer ya. Kadang-kadang juga bisa di plotter ya, berupa jadi kromatogram. Oke, demikian pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa kita bahas sedikit.